Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan mereview tentang investasi di aplikasi OVO Invest selama 1 bulan. Dan juga di sini saya akan membagikan tentang sedikit ilmu dan juga prinsip mengenai investasi yang harus teman-teman miliki dan juga teman-teman terapkan. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat dan juga mengenai informasi seputar dunia investasi. Baik, langsung saja. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki masa depan yang terjamin dengan tabungan yang cukup, sepertinya melakukan investasi jangka panjang perlu teman-teman rencanakan mulai sekarang. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kesuksesan yang ada dalam dunia investasi ini tidak dapat dengan mudah diperoleh secara instan. Jadi perlu juga usaha yang cukup agar investasi bisa membuahkan hasil yang maksimal. Terdapat beberapa syarat, aturan, dan juga prinsip mengenai investasi jangka panjang yang tentunya perlu teman-teman pelajari dan pahami agar kegiatan berinvestasi memiliki hasil yang maksimal. Jadi tak hanya itu, teman-teman juga bisa melakukan investasi secara disiplin, praktis, dan juga aman. Sikap disiplin tentu saja wajib diaplikasikan atau diterapkan ketika kita berinvestasi yang tepat. Jadi sebelum membahas tentang prinsip dan serba-serbi investasi jangka panjang lebih jauh, sebelumnya di sini teman-teman harus mengetahui apa itu investasi atau investasi itu sendiri secara umum teman-teman harus memahami. Jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang arti dari investasi. Jadi investasi secara umum adalah penanaman modal yang memiliki kaitan dengan akumulasi bentuk aktiva yang dibarengi dengan keinginan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Atau dalam artian jangka panjang, apabila kita mencoba memahami dari sudut pandang ekonomi, investasi merupakan pembelian atau kegiatan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi. Namun ini digunakan untuk produksi di masa yang akan datang. Jadi investasi sendiri sebenarnya memiliki dua model sesuai dengan jangka waktu, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Jadi lanjut, berikut adalah beberapa prinsip investasi dalam jangka waktu panjang yang harus teman-teman miliki dan terapkan untuk kemulusan atau kesuksesan teman-teman berinvestasi untuk meraih cuan atau hasil yang maksimal. Yang pertama adalah waktu sebagai kunci utama dalam kita berinvestasi. Sepertinya yang teman-teman ketahui bahwa waktu yang terbuang sia-sia hanya akan menghilangkan banyak kesempatan berharga dalam hidup. Waktu adalah salah satu hal yang paling penting yang ada dalam hidup teman-teman. Dengan adanya waktu, teman-teman bisa melakukan hal apapun untuk mengisi perjalanan hidup. Jadi waktu juga merupakan instrumen yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. Ketika teman-teman mulai akan menjalani investasi jangka panjang, maka perlu teman-teman ingat selalu bahwa waktu sendiri merupakan faktor sekaligus kunci utama dalam berinvestasi. Jadi jika teman-teman pernah berpikir bahwa investasi tidaklah penting, coba ubah kembali jalan pemikiran teman-teman tersebut. Pasalnya investasi yang teman-teman lakukan dapat berpengaruh besar di waktu yang akan datang. Perlu juga teman-teman ketahui bahwa dengan melakukan penanaman modal untuk investasi jangka panjang saat ini memang tidak dapat teman-teman merasakan hasilnya secara instan di jangka pendek. Namun hasilnya nanti bisa teman-teman rasakan di masa depan. Jadi apabila teman-teman merupakan seorang yang memiliki banyak rencana di masa depan, maka investasi ini merupakan salah satu rekomendasi yang tepat. Prinsip dalam menghargai dan memanfaatkan waktu sebagai kunci utama, teman-teman ini jadi investasi ini merupakan salah satu rekomendasi yang tepat untuk menghargai dan memanfaatkan waktu sebagai kunci utama. Perlu teman-teman terapkan secara disiplin untuk memulai investasi jangka panjang.
Pasalnya semakin lama teman-teman berinvestasi, maka akan semakin besar pula nilai yang akan teman-teman dapatkan. Jadi tentu saja teman-teman perlu memperhatikan waktu terlebih dahulu agar memiliki atau bisa digunakan secara maksimal untuk mulai melakukan investasi. Dan yang kedua, diperlukan sebuah kesabaran dan dalam melakukan investasi. Prinsip investasi jangka panjang ini yang kedua yang harus teman-teman pahami ialah kesabaran yang dinamakan jangka panjang. Itu artinya teman-teman memetik hasilnya dalam waktu yang akan datang. Jadi diperlukan kesabaran yang sangat maksimal. Tentu saja dalam berusaha sambil menunggu akan dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Perlu teman-teman ketahui bahwa salah satu kesalahan yang paling umum dilakukan oleh investor adalah ketika mereka melakukan atau ketika mereka tidak sabar. Terlebih lagi jika yang Anda lakukan adalah investasi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi Anda bisa melakukan investasi dengan cara yang amat sederhana sekalipun. Sisihkan sebagian dana yang Anda miliki agar tidak merasa dikejar oleh waktu. Dengan menyisihkan sebagian dana tersebut, Anda tidak akan merasa dikejar waktu saat ingin mendapatkan hasil akhirnya. Jika Anda melakukan investasi jangka panjang, maka biasanya keuntungan yang akan Anda dapatkan bisa Anda rasakan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan hal ini juga dirasakan bisa lebih dari 1 tahun. Sebagai contoh, ketika teman-teman akan sulit mendapatkan keuntungan dari saham atau reksadana dalam waktu singkat, mengingat adanya fluktuasi harga yang tentu akan mempengaruhi hasil akhir yang ada. Dengan investasi dalam jangka waktu panjang ini, idealnya minimal 1 tahun, teman-teman bisa memaksimalkan keuntungan tersebut dari investasinya. Dan yang ketiga, melakukan pengorbanan untuk investasi agar bisa merasakan keuntungannya. Jadi jika Anda diminta memilih apakah yang akan Anda pilih antara hidup bersenang-senang untuk waktu saat ini, namun kebutuhan di masa depan belum jelas, bahkan belum memiliki gambaran, atau hidup sederhana berhemat namun memiliki masa depan yang sudah jelas, tergambar dikarenakan investasi yang teman-teman miliki. Sama halnya dengan menabung. Saat melakukan investasi, khususnya investasi jangka panjang, teman-teman akan diminta untuk berhemat sebisa mungkin, tidak lainnya untuk menyiapkan kebutuhan teman-teman dan keluarga di masa yang akan datang. Pasalnya tidak ada yang tahu bagaimana kondisi ekonomi yang ada di masa depan. Untuk itu investasi merupakan jalan terbaik untuk sebuah persiapan bagi teman-teman yang sudah bertekad untuk melakukan investasi jangka panjang. Jadi teman-teman pasti sudah paham bahwa prinsip untuk berkorban alias berhemat demi investasi perlu teman-teman terapkan sedisiplin mungkin. Jadi pengorbanan ini nantinya akan membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi jika teman-teman mampu melakukan investasi secara disiplin seperti yang sudah saya jelaskan pada poin pertama, kedua, dan ketiga, semakin lama teman-teman berinvestasi untuk jangka panjang, maka akan semakin besar pula kemungkinan teman-teman akan mendapatkan keuntungan. Untuk itu diperlukan kesabaran dan pengorbanan untuk bisa merasakan manfaatnya. Jadi jangan lupa untuk menerapkan ketiga prinsip ini secara disiplin agar akhir investasi bisa teman-teman rasakan secara maksimal. Jadi lakukanlah investasi mulai dari sekarang dengan investasi jangka panjang agar keuntungan makin menggiurkan. Nah, di sini saya akan langsung mereview tentang investasi saya selama 1 bulan di aplikasi OVO. Lanjut, di sini saya akan masuk ke menu invest. Nah, ini ada awalnya saya di sini berinvestasi sebanyak 500.000 dan di sini saya memiliki keuntungan 0,3% dalam 1 bulan. Nah, kenapa sedikit? Di sini sedikit karena di sini saya melakukan investasi hanya jangka pendek saja. Bayangkan jika ketika saya melakukan investasi jangka panjang, seperti halnya poin-poin yang saya sampaikan tadi, kita butuh investasi jangka panjang bukan investasi jangka pendek. Karena di sini saya rutin untuk berinvestasi per bulan atau per minggu untuk
keadaan ekonomi atau untuk masa depan saya. Jadi masa depan saya ini ketika kita rajin menabung, maka kecerahan atau harapan-harapan atau persiapan untuk masa depan itu ada. Jadi ketika per minggu atau per bulan kita berinvestasi 1 juta atau 500.000 per bulan, maka di sini akan mendapatkan imbal hasil ketimbang kita menaruhnya atau menabung di celengan atau di bank yang setiap bulannya akan dikenakan biaya administrasi dan akan berkurang. Lebih baik uang kita disimpan untuk berinvestasi di investasi reksadana ini. Jadi selain kita mendapatkan keuntungan, di sini juga akan mendapatkan atau keuangan kita bisa stabil. Selain itu juga untuk masa depan dan juga untuk jangka panjang. Nah, saya harap ketika teman-teman berinvestasi, tanamkan prinsip jangka panjang dan juga prinsip untuk menabung, bukan untuk mencari uang di dalam investasi ini. Karena harapan kita berinvestasi ini adalah kita menabung untuk masa depan kita. Saya yakin dalam 1 tahun atau setengah bulan, uang yang saya investasikan ini mendapatkan hasil sekitar 5% ke atas. Karena ini berfluktuasi per harinya atau per bulannya tidak menentu. Ini tergantung bursa. Ketika bursa sedang mulus, maka investasi atau hasil yang kita dapatkan akan juga semakin besar. Nah, ya itu yang dapat saya bagikan tentang ilmu dan juga review tentang investasi yang saya hasilkan selama 1 bulan. Mungkin jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung masuk ke kolom komen. Insya Allah nanti ketika saya ada kesempatan pasti akan saya balas satu persatu. Ya mungkin itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata yang kurang dimengerti, teman-teman bisa langsung tanyakan langsung. Ya demikian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.